Cerita yang baik bisa membuat orang waras mengubah hidupnya. Cerita yang buruk bisa membuat orang waras membakar dunia. Di satu titik, kamu pasti pernah duduk di depan seseorang yang berbicara panjang lebar tapi tak meninggalkan kesan. Isinya padat. Bahasanya jelas. Tapi hambar. Kamu juga mungkin pernah melihat seseorang yang bercerita dengan gaya santai, kadang agak berantakan, tapi kamu tidak bisa berhenti mendengarkan. Bahkan setelah seminggu, ceritanya masih terngiang. Apa bedanya? Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa cerita yang menyentuh secara emosional akan mengaktifkan lebih banyak bagian otak manusia daripada sekadar penyampaian data dan fakta. Itulah sebabnya, storyteller hebat seperti Steve Jobs atau Chimamanda Adichie bisa membuat audiens terpaku. Mereka tidak hanya menyampaikan pesan, mereka menciptakan pengalaman. Storytelling bukan sekadar kemampuan bercerita. Ini adalah teknik menyusun makna, menggiring emosi, dan menanamkan ide ke dalam kepala orang lain tanpa mereka merasa digurui. Berikut adalah 7 teknik storytelling yang bikin audiens terpaku, berdasarkan buku-buku storytelling paling kredibel dan tidak pasaran. 1. Mulai dengan konflik, bukan kronologi. Dalam Made Tusti karya Chip dan Dan Heath, konflik disebut sebagai bahan bakar rasa ingin tahu. Cerita yang dimulai dari suatu hari yang buruk lebih mengikat perhatian daripada saya lahir di kota kecil. Konflik adalah magnet emosi. Orang tidak peduli bagaimana kamu memulai hidupmu. Mereka peduli tentang apa yang kamu hadapi dan bagaimana kamu bertahan. 2. Gunakan struktur narasi 3 babak. Buku The Storytelling Animal karya Jonathan Gottskall menjelaskan bahwa otak manusia menyukai struktur 3 babak. Awal, konflik, resolusi. Bukan karena kita diajarkan begitu, tapi karena otak kita menyusun realitas dalam pola itu. Awal adalah pemicu, konflik adalah pengait, dan resolusi adalah pelepas ketegangan. Tanpa ketiganya, cerita kehilangan rasa. 3. Masukkan elemen kejutan dan paradoks. Dalam Resonate karya Nancy Duarte, disarankan agar presenter hebat membuat audiens berkata dalam hati, "Aku tidak menyangka itu." Kejutan yang masuk akal membuat otak mengunci perhatian. Contohnya, seorang tunanetra yang menjadi fotografer profesional. Paradoks seperti ini menciptakan disonansi kognitif yang membuat audiens bertanya, "Kok bisa?" Di sanalah ruang cerita dibuka. 4. Personalisasi, bukan generalisasi. Kita cenderung lebih peduli pada satu orang yang kita kenal kisahnya daripada 1000 orang yang menderita tapi tanpa wajah. Ini dikenal sebagai identifiable victim effect. Buku Storytelling with Data oleh Cole Nussbaumer Knaflic mengingatkan, angka tidak bergerak hati, tapi cerita manusia melakukannya. Bicarakan satu tokoh. Ceritakan perjuangannya. Baru hubungkan dengan pesanmu. 5. Gunakan imajinasi sensorik. Menurut We Read for Story karya Lisa Chron, cerita yang mengaktifkan indera lebih mudah ditanamkan dalam ingatan. Misalnya, kopi panas mengepul, pahit dan harum menusuk hidung, jauh lebih kuat daripada saya sedang minum kopi. Sensorik bukan puisi, tapi alat menciptakan pengalaman virtual di kepala audiensmu. 6. Hindari ceramah, pakai pilihan. Saat kamu berkata, inilah yang harus kamu lakukan, otak audiens mulai defensif. Tapi saat kamu berkata, apa yang akan kamu pilih jika kamu adalah tokoh ini, maka mereka mulai terlibat. Dalam The Hero with a Thousand Faces karya Joseph Campbell, ini adalah peran penting penonton sebagai pengamat aktif. Biarkan mereka menafsir. Bukan kamu yang menyuapi makna, tapi mereka yang menemukannya. 7. Akhiri dengan perubahan yang terasa. Akhir cerita bukan hanya tentang, dan semuanya selesai. Tapi tentang, dan karena itu, aku berubah. Buku Building a Story Brand oleh Donald Miller menyebutnya sebagai transformation close. Tanpa transformasi, cerita jadi hambar. Audiens tidak butuh akhir bahagia. Mereka butuh akhir yang berarti. Jika kamu merasa teknik ini membuka perspektifmu, berlangganan di Logika Filsuf. Di sana kita bahas lebih dalam tentang bagaimana cerita membentuk logika, budaya, bahkan arah hidup manusia. Cerita bukan sekadar alat hiburan. Ia adalah cara tertua manusia mentransfer kebijaksanaan. Jika kamu bisa bercerita, kamu bisa mengubah cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Coba tulis di kolom komentar, teknik mana yang paling kamu ingat dan ingin langsung coba? Dan bagikan artikel ini ke temanmu yang sedang belajar public speaking atau membangun personal brand. Cerita bisa mengubah segalanya. Dikutip dari Logika Filsuf. Push like and subscribe kawan.